manfaatnya kelak. Kita sadar amal-amal kita penuh dengan kekurangan. Kita mengerti banyak kealfaan yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita yang akan memberikan syafaat kelak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, kita berharap juga kita bisa bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasul, mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini adalah mau'izah dari Hasan Basri, pesan nasihat dari Imam Hasan Basri. Jika disebut Imam Hasan Basri, maka terbayang kepada kita seorang tabi'in. Dia adalah seorang yang zuhud. Yang dikatakan zuhud, dia tidak mengerjakan kecuali pekerjaan itu bermanfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud. Terkenal sebagai imam yang zuhud dan ahli ilmu. Suatu hari ibunya membawa Hasan Basri kepada para sahabat. Jadi Imam Hasan Basri ini termasuk dari tabi'in. Jadi ada sahabat, habis sahabat baru tabi'in, kemudian ada tabi'in dan seterusnya. Jadi kalau sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul. Kalau tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat, itu tabi'in. Tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat, artinya di bawahnya lagi. Imam Hasan Basri termasuk tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi dibawa oleh ibunya. Salah satu yang didatengin ibunya adalah Umar bin Khattab. Jadi tradisi orang-orang yang dulu itu bawa anaknya sama orang yang pintar, sama orang alim, kemudian minta doa sama orang alim itu. Kita lihat coba hadis Rasul, ya, kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik dibawa oleh ibunya jumpa sama Rasul. Kemudian dia minta doa kepada Rasul. Doa Rasul mendoakan, ya Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Maka ketika dia meninggal, ya, anaknya sama keturunannya itu waktu dia meninggal itu lebih kurang 108 orang. Itu Anas bin Malik. Dan termasuk sahabat paling kaya karena doanya Rasul. Hasan Basri juga begitu. Hasan Basri dibawa ibunya ke sahabat Rasul. Salah satu yang dibawa tadi Hasan Basri kepada Umar bin Khattab. Begitu sampai kepada Umar bin Khattab, ibunya berkata kepada Umar bin Khattab, doakanlah ini, anak ini. Maka didoakanlah Hasan Basri. Doa Umar bin Khattab kepada Hasan Basri adalah, ya Allah berkahi dia dan buat orang suka kepadanya. Jadi wahabib ilahi annas, buatlah orang suka kepada Hasan Basri. Maka dalam sejarah banyak sekali orang yang suka kepada Hasan Basri karena kebaikan-kebaikan dari doa para sahabat. Hasan Basri di antara keistimewaannya adalah ucapan-ucapannya penuh dengan hikmah. Karena memang orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu itu selalu ucapannya penuh hikmah yang akan memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Basri ini dan berkata kepada Imam Hasan Basri, "Masirru zuhdika fid dunya." Sebenarnya apa rahasia Anda sehingga Anda bisa begitu zuhud di dunia ini? Bisa mengontrol semuanya. Ucapan Anda terkontrol, perbuatan Anda terkontrol, semua bisa Anda kontrol. Masirruh, apa rahasianya? Maka kata Imam Hasan Al-Basri kepada laki-laki yang datang itu, ada 4 rahasia dari pekerjaan yang dia kerjakan atau dari rahasia zuhud yang sedang dia laksanakan itu. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri adalah, alimtu anna rizqi la ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama adalah rahasia dari zuhudnya saya itu sehingga saya tidak gelisah, tenang menyikapi hidup ini. Yang pertama adalah alimtu anna rizqi la ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku itu sudah dituliskan Allah.
la ya'khudhahu ghairi, tidak akan diambil oleh orang lain. Fatma'anna qalbi, karena itu hatiku menjadi tenang. Kalau kita lihat hadis yang kelima, kalau hadis yang kelima atau ke-19 saya lupa, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah bersumber dari Abi Abdurrahman, dijelaskan di sana ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, 4 bulan dalam kandungan ibu kita, fayursalu ilaihil malak, dikirimlah ke sana malaikat. Jadi kalau dalam hadis itu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh fayu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bercerita kepadanya, ketika 40 hari kita dalam perut ibu, kita masih dalam bentuk mani. Ketika bercampurnya mani laki-laki dengan perempuan, kita masih dalam bentuk mani selama 40 hari. 40 hari kemudian kita dalam bentuk darah. 40 hari kemudian kita dalam bentuk daging, tulang yang sudah ditutup dengan daging. Kemudian ya kalau kita lihat di Al-Hajj, fakasawnal 'izama lahma, kami balut tulang itu dengan daging. Wa ansha'nahu khalqan akhar, kami ciptakan dia satu makhluk yang baru. Kalau dari hadis itu dijelaskan di umur 4 bulan tadi atau 120 hari dikirimlah malaikat. Fayampuhu fihi ruh, maka ditiupkanlah pada daging itu ruh. Ini juga menjadi dasar kepada ulama, kalau orang yang berumur 4 bulan lebih dalam kandungan, sebagian ulama mengatakan dia dikerjakan, kalau misalnya keguguran sudah lebih 4 bulan, sekalipun dia meninggal di dalam, maka dia tetap dikerjakan fardu kifayahnya seperti orang dewasa berdasarkan hadis itu. Tapi ada yang mengatakan tidak seperti itu, karena standar hidup seseorang ketika keluar dia ada tangisan, maka dia dianggap hidup. Jika dia keluar tidak ada tangisan, maka dianggap sudah meninggal di dalam, maka dia bukan dianggap hidup, maka cukup dimandikan kemudian dikuburkan. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan kalau berumur 4 bulan lebih dalam kandungan, berarti 4 bulan dalam kandungan 120 hari sudah ditiupkan padanya ruh. Ketika dia meninggal pun keluar, maka dikerjakan seperti fardu kifayah orang yang dewasa. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama berdasarkan hadis ini. Setelah ditiupkan ruh ketika berumur 120 hari, fayu'maru bi 4 kalimatin, diperintahkan dia untuk 4 kalimat. Ada 4 yang dilakukan malaikat setelah ditiupkan ruh. Apa itu yang ditulis itu? Apa yang 4 itu? Pertama adalah bikat bi rizkihi, menuliskan rezekinya. Jadi semua kita yang terlahir ke muka bumi ini sudah tertulis rezekinya. Tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Masing-masing sudah ada jatahnya. Apa yang menjadi rezeki kita, sekalipun jauh akan sampai kepada kita. Apa yang bukan menjadi rezeki kita, sekalipun sudah dekat, belum tentu masuk ke mulut kita. Masih ingat kan Bapak, kadang-kadang kita mau makan, ya kan? Pas begitu mau masuk, udah dekat kan ini kan? Pas begitu sudah mau masuk, sap disenggol sama anak, jatuh ke bawah, kena ke tanah. Bukan rezeki, cuma megang saja ternyata, tidak sampai ke mulut kita. Maka kata Imam Hasan Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, karena itu itma'anna qalbi, tenang hatiku. Ada satu kisah nyata dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, dia sedang mau makan. Ini kaitan kepada rezeki. Ketika dia mau makan, di antara makanannya itu ada daging. Jadi dia mau makan, ada daging di situ. Pas dia mau makan, tiba-tiba datang seekor kucing, mengambil daging itu dan membawanya lari. Jadi kucing ini termasuk binatang yang ngerti kalau dia salah. Coba Bapak perhatikan, Ibu perhatikan, kalau kucing nyuri ikan di atas meja, gimana reaksinya makan ikan itu? Coba lihat. Diambilnya ikan di atas meja,
Perhatikan reaksi kucing tadi makan ikan itu. Akalahu ala ajalin, dia makan ikan itu tergopoh-gopoh. Betul? Kemudian dia tidak tenang. Matanya ke sana, matanya kemari. Iya kan? Begitu kita datang, dia akan lari. Betul Pak Ulun? Gitu kita datang dia akan lari. Kenapa? Dia tahu bukan dia punya itu. Padahal kalau malam kita kasih ikan yang sama, maksudnya sama-sama digoreng dengan ikan yang dia curi itu, kita taruh di bawah, dia akan makan dengan tenang itu. Bahkan menggesek-gesekkan badannya ke kaki kita sambil meong-meong kan. Artinya kucing itu termasuk yang mengerti kalau dia salah. Jadi ketika itu Malik bin Dinar sedang makan, tiba-tiba datang seekor kucing mencuri daging yang ada di piringnya itu. Begitu dicuri, dilarikan oleh si kucing tadi. Malik bin Dinar penasaran. Maka diikutinya kucing itu. Kemana kucing itu pergi? Dibawa kucing itu, diperhatikan oleh Malik bin Dinar. Daging yang dicuri oleh kucing tadi diletakkan oleh si kucing di depan satu lubang. Kira-kira ada lubang begitu. Diletakkan oleh si kucing tadi, dan kucing itu pergi. Bertambah penasaran Malik bin Dinar. Dicurinya kok nggak dimakan sama dia? Maka ditunggu oleh Malik bin Dinar. Ternyata tidak lama keluar dari lubang itu seekor ular yang buta. Ini kisah nyata. Keluar dari lubang tadi seekor ular yang buta. Kemudian dimakannya lah daging yang dicuri oleh kucing tadi, yang ditinggalkan oleh kucing itu di situ. Kata Malik bin Dinar, subhanallah. Apa pernah kita tengok berkawan kucing sama ular? Hah? Kira kucing sama ular berkawan apa bermusuh? Iya bang. Berkawan apa bermusuh? Kayaknya bermusuh. Tapi dalam hal rezeki, Allah sudah ngatur musuhnya yang mengantar makanannya ke depan lubang, ke depan tempat tinggalnya, padahal ular itu buta. Subhanallah. Maka masalah rezeki tidak perlu khawatir, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah nyata lagi pernah saya baca dalam sebuah buku. Ada satu orang, Bapak Ibu sekalian, dia berjalan. Ketika dia jalan, tiba-tiba jatuh ke sumur tua. Kisah nyata juga. Jatuh ke sumur tua. Begitu jatuh ke sumur tua tadi, dia teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Bapak Ibu sekalian, kedengaran oleh orang, maka diulurlah tali ke bawah, naiklah dia ke atas, dibantu. Sampai di atas, dikasihlah dia minum segelas susu. Begitu ada di atas, ada yang kasihan, dibuatkan susu, dikasihlah minum dia segelas susu. Setelah minum, dia selesai minum segelas susu tadi, adalah yang bertanya, Pak Imam, ada yang bertanya, macam mana kok bisa Bapak jatuh tadi ke lubang itu, ke sumur itu? Apalah kata yang jatuh tadi? Entahlah, aku pun tak tahu. Aku melangkah kayak begini tadi, dipraktekkannya, kepleset, dia jatuh sekali lagi, masuk ke sumur itu. Tapi kepleset yang kedua, Pak Imam, meninggal dia. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ternyata masih ada segelas susu rezekinya yang Allah siapkan, yang harus diambilnya balik ke atas sekalipun dia sudah jatuh ke sumur. Subhanallah. Kisah seperti ini banyak kita temukan. Ada satu buku Keajaiban Sedekah yang tulis oleh Ustadz Mansur. Dalam buku itu saya baca, ada satu orang tua yang sudah koma lama di ICU. Tiba-tiba sadar dia. Silakan lihat dalam buku itu. Begitu dia sadar, Bapak Ibu sekalian, begitu dia sadar, dia minta sama anaknya, pingin kali aku makan es krim. Es krim dia minta. Karena sudah sekian lama koma, pingin es krim, dicarikan sama anaknya. Dikasihlah makanan es krim. Begitu lahap dia makan es krim itu, selesai makan es krim itu, cerita dalam buku itu,
Nggak lama koma lagi dia dan meninggal. Subhanallah, sudah koma pun dia, tapi masih ada rezekinya. Dia akan dibangunkan Allah, disadarkan Allah untuk mengambil rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Kalau sudah Allah jamin rezekinya, kenapa kita masih mengambil yang haram? Kalau sudah Allah jamin rezekinya, kenapa kita harus menipu orang lain? Kalau sudah Allah jamin rezekinya, kenapa kita harus menyakiti saudara kita hanya untuk mengambil uang, bersumpah dengan nama selain Allah, padahal sudah Allah jamin rezekinya? Jawabannya satu, karena yakin dengan jaminan itu, karena tidak percaya dengan jaminan itu, dan yang kedua, karena ketamaan yang ada di dalam hati kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, fatma'anna qalbi, karena itu hatiku tenang. Bapak, Ibu, saya pernah ada punya jiran saya itu jualan. Jadi ketika saya sedang duduk dengan dia, ada orang lewat. Jiran saya ini jualan. Dulu saya punya jiran begitu. Kemudian ketika ada orang lewat, dia ngomong sama saya, yang jiran ini, yang jualan itu, Ustaz, ada apa bang? Aku nggak suka kali sama si Anu itu. Kenapa? Aku bilang, Ustaz tengok kan, barusan dia lewat, dia bawa beras, dia bawa cabai, dia bawa bawang, dia bawa macam-macam. Semua yang di plastik yang dibawanya itu bang, Ustaz katanya, semua yang di plastik yang dibawanya itu Ustaz katanya, adanya di tempat saya ini. Kenapa lah dia membeli bukan sama saya? Hati-hati yang berjualan berendengan ini, kadang-kadang jadi masalah itu kalau tak mampu menjaga hatinya. Dia bilang, kenapa dia tak membeli sama saya? Apa salah saya sama dia Ustaz? Apa masalah dia saya bantu? Giliran belanja, bukan sama saya dia belanja Ustaz. Pergi dia ke sana, padahal semua barang yang dia beli itu ada di kedai ini. Lihat, hati-hati bagi yang tidak mampu menjaga hati, menganggap itu jadi masalah. Saya bilang sama dia, bang, rezeki itu sudah ditentukan Allah. Allah menggerakkan hatinya untuk membeli ke sana. Pernah nggak abang tanya orang yang jauh datang? Pernah nggak kalau kita yang jualan, orang jauh datang ke kita beli, pernah nggak kita tanya, abang kenapa beli di sini? Apa di kampung abang nggak ada yang kayak begini jualan sana? Hah? Nggak pernah kita tanya. Tapi giliran orang tidak beli ke kita, kita ribut. Saya bilang, bang, semua sudah ditentukan, rezeki abang tidak akan tertukar, yang milik abang akan sampai kepada abang. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama yang membuat saya tenang adalah alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang. Fatma'anna qalbi, karena itu hatiku tenang. Jadi sesuatu yang bukan menjadi rezeki kita pasti tidak akan kita dapatkan. Bahkan mohon maaf, yang sudah masuk ke dalam mulut pun sudah kita kunyah, masih bisa keluar, muntah. Tersedak kita, muntah balik yang kita makan itu. Ternyata rezekinya cuma numpang lewat, selebihnya adalah rezeki yang lain yang ikut dalam dalam makanan yang kita makan itu. Ini kata Imam Hasan yang pertama, Imam Hasan Basri yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, fatma'anna qalbi, karena itu hatiku tenang. Yang kedua, kata Imam Hasan Basri yang kedua, yang membuat dia tenang adalah alimtu anna amali la yaquma bihi ghairi fastaghaltu bihi nafsi. Aku tahu, kata Imam Hasan Basri, amalku tidak bisa dikerjakan orang. Fastaghaltu bihi nafsi, karena itu aku harus sibuk beramah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita ketika pulang kepada Allah, maka yang harus kita persembahkan kepada Allah adalah amal-amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan nanti di hari perhitungan kita tidak akan bisa dapat bantuan dari orang lain terkait amalnya. Masing-masing orang akan sibuk dengan dirinya. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Hari itu seseorang akan lari dari ibunya, lari dari saudaranya, lari dari ayahnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kenapa disebutkan saudara? Kenapa disebutkan ayah? Kenapa disebutkan ibu dalam surah itu? Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah anak kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah saudara kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah ayah kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah ibu kita. Maka kita berharap di hari perhitungan itu mereka akan membantu kita. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan tidak ada saling bantu lagi di sana. Ketika pada hari itu fala ansaba bainahum, sudah tidak ada lagi cerita nasab, masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Bapak Ibu, ada satu orang kaya di Arab. Dia jalan-jalan pagi, ketika keluar keliling-keliling pagi, nampaknya ada orang jualan anggur. Kemudian dibelinya lah anggur itu 1 kilo. Sebetulnya kalau beli tronton pun adanya duitnya. Setelah dibelinya 1 kilo itu dia pulang ke rumah. Pak Suryawan pulang ke rumah, kemudian sampai di rumah dia bilang sama istrinya, "Dek, simpan ini anggur ini, nanti kalau anak-anak pun mau, sisakan untuk saya sebahagian." Maka kemudian dia pergi kerja. Bapak Ibu sekalian, sore hari asar dia pulang, habis sholat asar duduk di depan. Kemudian dia bilang sama istrinya, "Oh dek," kok bahasa kita begitulah, "Oh dek, ambilkanlah anggur itu bawa kemari." Kata si istri, "Udah habis bang, dimakan anak-anak." Sering gak gitu? Bapak sering gak kena begitu? Hah? Kita sering lah ya, kalau saya termasuk yang sering itu. Karena kalau laki-laki ini agak jarang buka kulkas. Jadi kalau titip sama istri, kalau awak lupa kadang-kadang begitu bertanya sudah habis. Iya kan? Dia pun begitu, dia tanya. Dia ambilkan anggur itu bawa kemari, katanya kepada si istri. Kemudian kata istri bilang, "Enak kali anggur tuh bang, habis dibikin anak-anak." Bapak Ibu sekalian, begitu dibilang istrinya habis dibikin anak-anak, duduk dia merenung sebentar. Apa katanya? "Jika anggur 1 kilo saja kalian tidak ingin berbagi untukku," karena dia orang kaya. "Jika anggur 1 kilo saja kalian tidak ingin berbagi untukku, apakah mungkin nanti kalau harta yang kutinggal ini kalian masih ingat bersedekah untukku?" Bapak Ibu sekalian, kisah yang sederhana itu akhirnya memotivasi diri dia. Dia keluar, dia bawa cek, dia lihat mana tempat-tempat yang perlu bantuan, dia tulis cek, dia bantu. Katanya, "Sesungguhnya inilah yang untuk saya. Kalau ini saya tinggalkan, belum tentu anak istri saya ingat kepada saya." Karena orang yang yakin bertemu dengan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, penutup surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," siapa yang tahu dan berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dia lakukan? "Falyamal 'amalan shalihan," dia harus mempersiapkan amal saleh. "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada," dan jangan mensekutukan Allah. Itu sebabnya kalau kita buka Al-Quran, banyak sekali orang menyesal. Bapak Ibu sekalian, "Rabbirji'un la'alni a'malu salihan fima tarak." Tuhan, balikkan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Tapi ketika itu penyesalan tidak akan ada artinya. Ketika itu penyesalan sudah tidak ada gunanya. Hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un. Yang paling sering terjadi dalam ayat dikatakan, ketika datang kematian dia berkata kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan balikkan aku ke dunia." Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat roh itu kan dicabut dari kaki. Dari kaki naik ke betis, naik ke paha, terus kemudian keluar dari mulut. Ketika keluar dari mulut, kepergiannya diiringi oleh mata. Dalam hadis dikatakan, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Ruh itu kalau dicabut akan diikuti kepergiannya oleh mata.
kenapa dari kaki dicabut roh itu? Kata ulama, kenapa dari kaki dicabut? Agar orang yang hampir meninggal itu tidak lari. Karena ketika orang ingin meninggal dunia, saat dia meninggal dunia diperlihatkan kepadanya tempatnya di akhirat nanti. Apakah dia akan masuk ke surga, apakah dia akan masuk ke neraka, akan diperlihatkan kepadanya. Tatkala diperlihatkan kepadanya dahsyatnya tempat kembali dia ke neraka nanti, dia ingin lari dari kematian itu. Maka saat dia ingin lari sudah tidak bisa lari. Kenapa? Karena roh dari kakinya sudah dicabut, sudah tidak bisa melangkah lagi. Kata ulama, itu rahasianya kenapa dicabut dari kaki roh itu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna amali la yaquma bihi ghairi fashtagaltu bihi nafsi. Aku tahu amalku tidak bisa dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Kenapa? Hanya karena amal itulah kita akan dibantu Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, apa ancaman Allah? Fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyahlah sebagai tempat kembalinya. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas. Jadi yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, yang membuat saya tenang adalah alimtu anna amali la yaquma bihi ghairi fashtagaltu bihi nafsi. Aku tahu amalku tidak bisa dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Yang ketiga, kenapa Imam Hasan Basri merasakan ketenangan dalam hidup? Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani ala ma'siyatin. Aku tahu Allah melihat aku tahu Allah terus mengawasi aku. Fastahyaitu ala ma'siyatin, karena itu aku malu melakukan maksiat di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh selalu menjadikan pengawasan Allah kepada dirinya, sehingga setiap kali dia ingin melakukan maksiat, dia merasa malu karena dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah-kisah, termasuk kisah Nabi Yusuf misalnya, ketika dia digoda oleh Zulaikha. Sebagai manusia biasa, dia punya ketertarikan kepada Zulaikha. Rasanya dia ingin menyambut ajakan Zulaikha itu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia hampir saja menyambut keinginan Zulaikha, apa katanya? Dalam ayat dikatakan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, dia ingat kepada Allah, kemudian dia pergi meninggalkan Zulaikha dan kemudian dikejar oleh Zulaikha. Kita lihat dalam sejarah berapa banyak orang-orang yang saleh yang kemudian dia mampu menghindarkan dirinya dari maksiat. Kenapa dia mampu menghindarkan diri dari maksiat? Karena dia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam Hasan Basri, yang keempat yang membuat saya tenang adalah alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu nafsi li liqa'i rabbi. Aku tahu kematian selalu menunggu aku. Karena itu kata Imam Hasan Al-Basri, fa'adattu nafsi li liqa'i rabbi, aku mempersiapkan diriku untuk menghadapi kematian itu. Bapak Ibu sekalian, jika kita bayangkan kematian, kemudian kita ingat tentang kematian, terbayanglah kita di saat kematian itu tidak ada yang kita bawa dari dunia ini, semuanya tinggal. Walaqad ji'tumuna furada, kata Al-Quran, kamu akan pulang kepada kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kamu dulu sendiri-sendiri. Kamu terlahir dari perut ibumu sendiri-sendiri, pulang pun kepada kami, kata Allah, sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kamu akan meninggalkan semua yang kami berikan kepadamu. Apa saja yang diberikan? Nama kita ini adalah pemberian. Ketika kita meninggal dunia, termasuk yang pertama dicopot dari kita adalah nama kita. Orang tidak akan bilang ketika kita meninggal dunia, angkat Ikhwanuddin itu kemari biar kita mandikan. Ya Bang Awal, angkat Ustadz itu kemari
biasanya tidak disebutkan namanya, ditanggalkan namanya. Begitu kita meninggal dunia, angkat jenazahnya kemari, jenazah, angkat mayatnya kemari, nama kita sudah ditanggalkan. Karena nama itu pemberian. Kata ayat kedua, taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kamu akan meninggalkan semua yang kami berikan kepada kamu, termasuk nama. Bawa mayatnya kemari, angkat jenazahnya kemari, sudah tidak disebutkan nama, ditanggalkan mereka nama itu dari kita. Apalagi harta, jabatan, semua pasti akan kita tinggalkan. Yang kita bawa cuma satu, amal kita. Makanya salah seorang salafun salih, ya, kalau saya tidak silap namanya Abi Dzar, dia naik ke atas satu bukit di Mesir itu, di Ka'bah itu, samping Ka'bah itu. Kemudian dia panggil orang, halimmu ilayya, halimmu ilayya, halimmu ilayya, ayo kemari, kumpullah kalian. Berkumpullah orang-orang di sampingnya. Kemudian dia bertanya kepada mereka, apakah kalau kalian ingin musafir, kalian perlu membawa bekal? Mereka bilang, pastilah wahai sahabat Rasul, kami pasti perlu bekal dalam perjalanan. Kata Abi Dzar kepada mereka, ketahuilah, fasafarul akhirati ab'ad, perjalanan akhirat itu jauh lebih panjang, jauh lebih banyak bekal yang dibutuhkan dalam perjalanan itu. Kematian adalah awal dari perjalanan itu. Kita mungkin akan lebih lama dikubur, dalam kuburan, ketimbang di atas dunia ini. Setelah berbangkit nanti ada mahsyar, setelah mahsyar nanti ada mizan, ada syirat, ada banyak yang harus kita hadapi dalam perjalanan yang berakhir ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan panjang itu, karena dalam hadis diceritakan sekian puluh ribu tahun kita berada di mahsyar. Ada yang tenggelam dengan darahnya, ada yang tenggelam dengan nanah, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amal masing-masing. Sekian lama kita di mahsyar itu, dan sekian lama pula nanti di mizan, kemudian sirat dan seterusnya. Semua tahapan-tahapan yang akan kita lalui di akhirat itu, kita memerlukan bekal. Kita memerlukan bekal. Karena itu Abi Dzar mengatakan, fasafarul akhirati ab'ad, perjalanan di akhirat itu lebih panjang, lebih banyak bekal yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak subuh ini kita belajar dari ungkapan orang yang zuhud, orang yang begitu mengerti tentang kehidupan dunia ini. Beliau adalah seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri. Kata Hasan Basri, ada 4 yang membuat dia tenang. Yang pertama adalah, alimtu anna rizqi la ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, karena itu aku tenang menyikapi kehidupan ini, tidak pernah dengki terhadap rezeki yang dimiliki orang lain. Yang kedua, alimtu anna amali la yaquma bihi ghairi fastaghaltu bihi nafsi. Aku tahu amalku tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, karena itu yang aku sibukkan dalam dunia ini beramal untuk diriku, beramal untuk persiapan diriku. Karena amal orang kita tidak ditanya, ya, yang ditanyalah amal kita. Yang ketiga, kata Imam Hasan Basri, alimtu anna Allah muttali'un alayya. Aku tahu Allah terus mengawasi aku. Fastahyaitu ayyarani ala ma'siyatin. Karena itu aku malu jika dilihat Allah melakukan maksiat. Ada kamera yang tidak pernah lepas dan melekat pada kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kiraman katibin, mereka tahu apa saja yang kita kerjakan. Di akhirat kita akan tercengang dengan catatan-catatan itu. Kenapa? Hal yang sekecil apapun akan dicatatkan oleh malaikat, baik itu kebaikan atau itu keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sekedar sebesar biji sawi kebaikan, dia akan melihat hasil kebaikan itu. Dan siapapun yang melakukan keburukan sebesar biji sawi keburukan itu, dia pun akan melihat keburukan itu. Jadi ini. Dan yang keempat, kata Imam Hasan Basri, yang membuat dia tenang adalah, alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu nafsi li liqa'i rabbi. Aku tahu kematian selalu menunggu aku. Yang pasti dalam hidup ini cuma satu, Bapak. Yang pasti dalam hidup ini cuma satu, Ibu, bahwa kita pasti akan mati. Karena itu orang yang bijak adalah orang yang menyediakan sesuatu untuk yang pasti.
Karena banyak orang, Bapak Ibu, banyak orang dia menyiapkan sesuatu yang tidak pasti. Dia sibuk memikirkan rumahnya, dia sibuk memikirkan apa yang dia bawa, asik memikirkan apa yang untuk yang ditinggal ini, kemudian pulang kepada Allah, dia tidak membawa apa-apa dan menyesal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu annal mauta yantaziruni ta'adattu nafsi li liqa'i rabbi. Aku tahu kematian terus menunggu aku. Karena itu setiap saat aku mempersiapkan waktu untuk bertemu dengan Tuhanku. Bapak Ibu, kalau kita jalan misalnya ke arah Kisaran, kemudian kata orang di depan RM 100, kita jalan dari sini ke arah Kisaran, kata orang di depan RM 100 itu ada razia. Bapak Ibu, di sana ada razia, polisi sedang melakukan razia terhadap surat-surat kendaraan. Apa yang kita lakukan? Kita akan periksa kendaraan kita. Kita akan periksa surat-surat kita. Sudah? Kita akan periksa segala sesuatunya yang berkaitan dengan sepeda motor kita, yang biasa ditanyakan nanti ketika razia itu. Bapak Ibu, setelah semua persiapan itu lengkap, SIM kita sudah ada, STNK kita sudah ada, sepeda motor kita kaca spionnya juga sudah bagus, semua sudah kita lengkapi. Kita lewat di sana dan di stop oleh polisi. Kira-kira khawatir nggak? Takut nggak? Kenapa? Kita sudah buat persiapan. Maka orang-orang yang sudah memiliki persiapan bertemu dengan Allah, apa katanya? Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku sudah menyangka akan ada hari perhitungan ini, dan aku sudah membuat persiapan untuk hari perhitungan ini, sehingga dia tidak khawatir terhadap hari perhitungan itu. Semoga kita adalah orang-orang yang mampu membuat persiapan untuk itu, mampu mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri ini, sehingga kita bisa memiliki ketenangan hidup untuk menyikapi hidup yang singkat ini menuju perjalanan panjang setelah kematian nanti. Bapak Ibu sekalian, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman alladhi yanfa'una ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la bala'an illa dafa'ta wa la musafiran illa wasalta ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.